Anjir. Halo konco-konco inggisik gembira ya. Kembali lagi di konten yang pengen banget tak lanjutin ya. Dari hari-hari kemarin ya kan. Gak sempet terus. Jadi bukan gak sempet terus. Ada satu orang yang bulet ya sekarang tinggal aja. Tinggal aja. Hari ini kita bakalan membahas film guys. Terakhir kali aku bahas film kan udah lama banget ya. Itu ternyata responnya masih banyak ya. Kalian masih banyak yang nonton ternyata podcast-podcast yang ada, tapi itu kan anime. Nah, kita ini sekarang bahas film yang pada saat itu ya kan sempet sempet booming, tapi tidak se-booming dengan film-film lainnya gitu. Maksudnya boomingnya itu ala kadarnya di khalayak orang-orang tertentu gitulah ya. Di Surabaya pun film ini rilisnya itu terbatas banget ya, terbatas banget. Hanya kalau nggak salah aku dulu cuma di 3 bioskop ya kan, dan alhamdulillah aku sempet nonton 2 kali dan sempet ketemu sama kru dan castnya juga alhamdulillah. Nah, jadi film yang akan kita bahas kali ini adalah film yang judulnya Tengkorak ya. Di sini mungkin kalian nggak tahu itu film apa ya kan, aduh film apa sih ini ya kan, paling nggak penting. padahal menurutku ini film Indonesia, science fiction, fiksi ilmiah, ya kan, thriller yang paling the best di zamannya, ya di zamannya. Film Indonesia ini guys, film Indonesia, ya kan. Jadi sinopsis singkatnya dulu. Tengkorak ini menceritakan tentang sebuah kerangka fosil humanoid berusia 170.000 tahun, panjang 1850 meter, ditemukan selama gempa bumi 2006 di Yogyakarta ya. Dunia mulai berargumentasi antara meneliti dan menyembunyikan penemuan tersebut dari publik untuk alasan kemanusiaan. Terus ada seorang gadis muda terperangkap dalam mengungkap misteri di balik penemuan itu dan menyebarkannya ke dunia ya kan. Jika kita bukan makhluk paling sempurna seperti yang kita percayai, apakah kita ingin tahu? Waduh. Dari sinopsisnya aja guys. Iku sudah gila banget ini. Ya kan? Jadi gimana? Let's go. Ayo kita bahas. Kita bahas dari mananya dulu, dari sisi sinopsis atau sisi yang lain, maksudnya sisi dari kehidupan dari film itu. Apa ya? Enaknya apa Pak Profesor? Nah, kayaknya lebih afdol kalau mulai dari sinopsisnya dulu lah. Iyalah. Sinopsisnya kan menceritakan tentang perspektifnya nggak dari satu sisi mahasiswa. Itu mahasiswa kan dia? Iya, mahasiswa sing anu ngono lho, sing ya yang cewek magang, ya kan magang. Jadi ceritanya tuh nggak berfokus ke mahasiswanya itu terus ya. Yes. Jadi ada sisi mahasiswa yang magang di salah satu perusahaan yang meneliti penemuan tengkorak itu. Terus ada sisi apa ya, kayak filmnya tuh modelnya kayak film-film found footage. Kalian kalau tahu found footage film itu kayak misal Paranormal Activity, tapi ini lebih tertata. Jadi banyak footage yang banyak cerita yang bergabung menjadi satu. Menurutku seperti itu sih. Nggak fokus ke mahasiswi itu tersebut. Jadi modelnya itu emang kayak apa ya, dokumenter tapi versi fiksinya. Lek ngarani kan mockumentary ngono kan. Orang-orang lek nyebutnya. Nah, itu emang apa ya, filmnya jalannya ya kayak gitu itu. Jadi ada sedikit klip-klip dokumentasi, terus setelah itu balik ke karakter itu tadi ya kan, terus dokumentasi lagi ya kan, situasi di luar kayak apa, terus balik lagi ke karakter itu tadi, sampai akhirnya di tengah cerita itu benar-benar fokus ke Mbak E itu tadi ya kan, Mbak mahasiswini itu tadi, sampai akhir mind blown ya. Mind blown tenan ya wes. Jadi apa dari segi sinopsis mari ya, apa terusan lanjut. Dari segi sinopsis oke, dan menurutku film ini tuh dari awal cerita menurutku, ini langsung aku review aja. Dari awal cerita itu
menceritakan tentang langsung ke berita bahwa ditemukannya Bukit penemuan Tengkorak. tengkorak ini. Iya. Nah, di akhirnya di di Yogyakarta yang akhirnya bisa sampai go internasional beritanya, terus banyak peneliti-peneliti yang pengen mengambil alih penelitian tersebut dari Indonesia. Ya nggak sih? Iya. Sampai Jadi, Indonesia itu ditawari oleh peneliti-peneliti tersebut dibayari utang Indonesia sampai lunas asal mereka bisa meneliti di sana, ya kan? Pokoknya diambil alih ngono lah. Kayak ngono. Sampai kayak gitu. In a way itu menunjukkan ke penonton bahwa penelitian tersebut itu sampai mengencarkan dunia. Sampai mengencarkan at least dunia saintis atau dunia penelitian yang kita tahu mereka stay curious, stay meneliti hal-hal yang masih belum kita temukan. Ya which is itu film yang ini sih yang mikir sih, sedikit mikir sih menurutku. Itu gitu. Ya, terus. Menurutmu ya, Bok? menurutku ya kan. Aku seneng sebenarnya masalah apa kayak film apa ya, science fiction niku. Kecuali superhero ini sebenarnya tak seneng ya iki. Soalnya karena apa ya? Mereka itu melekat dengan situasi kita saat ini, ya kan? Seperti film Mesiah, ya kan? Mesaya. Itu kalian kalau dihadapkan situasi seperti itu bakalan jawabnya itu kayak gimana gitu kan. Nah, tengkorak ini juga sama, ya kan? Ketika ada tengkorak gede nih kayak gitu, ya kan? Sopo sih gak kaget gitu. Sopo sih gak tiba-tiba semua minat orang itu tertuju ke sana gitu kan. Itu tengkorak gede tak tengkorak sopo sih, ya kan? Terus itu tengkoraknya itu dari mana asalnya sih kok gede banget gitu kan. Itu jadi isinya itu apa gitu kan. Sing paling apa ya? Sing paling jadi pertanyaan kan isinya apa? Itu tengkorak dari mana gitu. Nah, pasti semuanya ya kan, apalagi aku yakin lah ya negara barat ya kan sing secara sains mereka lebih maju ya kan. Ya mereka pasti kepo gitu loh sama tengkorak yang ada di Indonesia ya, maksudnya di dalam film ini gitu kan. Dalam film ini. Terus menyambung ya kan. Endingnya sumpah sih. Endingnya gini. Dari awal cerita aku sempat mikir kalau ini bakalan bulat nih ceritanya. Kenapa? Bakalan bulat nih ceritanya. Bukan. Dari awal kalau bulat menurutku ya alhamdulillah aku masih sempat masih bisa mengikuti lah. Cuman dari awal cerita aku udah mikir sempat mikir kalau film ini tuh based on true story, guys. Serius. Aku sebelum nonton film ini tuh aku nggak baca background filmnya kayak apa, ini filmnya itu dibuat oleh siapa dan sebagainya. Ya, aku tahu yang buat siapa, tapi aku nggak segitunya mendalami background ceritanya tuh dari mana itu. Kirain itu based on true story anjir. Jadi sepanjang cerita itu aku udah kayak oke, ini ngeri. Aku hidup di dunia ini tuh ngeri. Oke. Jadi alur ceritanya dari awal sampai akhir itu menurutku apa ya? Menggambarkan situasi manusia di zaman modern ini. Kalau ketemu titik balik kehidupan kita itu seperti apa. Jadi selama ini kita itu udah anggap human is superior being. Jadi kita menganggap kalau manusia itu sebagai makhluk yang paling superior. Dalam salah satu ajaran agama aja mereka nggak salah satu sih, banyak hampir semua agama. Aku yakin banyak agama yang mengajarkan, yang mengajari umatnya untuk mengetahui bahwa manusia itu adalah khalifah. Khalifah makhluk paling sempurna. Makhluk paling sempurna. Khalifah itu artinya berarti kayak pemimpin lah, pemimpin. Ya pemimpin dalam rumah tangga, mungkin pemimpin dalam bumi ini, atau bahkan dalam satu universe ini. Dari awal Big Bang sampai nanti akhir universe ini, manusia adalah pemimpinnya. Itu yang at least diajarkan
agama-agama kita. Nah, di film ini itu memecahkan semua statement-statement yang kita yakini. Iya, iya. Jadi yang gue rasakan ketika nonton film ini tuh ngeri, cuy. Ngeri. Ini apa sebenarnya? Ini apa? Gitu. Dan di akhir cerita yang which is nanti akan kita ulas, itu akan terjawab semuanya. Dan itu mungkin tergantung ke perspektif masing-masing. Nah, itu yang dari segi, kalau kalian menilainya dari segi agama ya nanti ya nemunya juga pelajaran agama ya kan. Nah, kalau kalian menilainya dari segi saintis itu bakal beda lagi ceritanya, bakal beda lagi penilaiannya, seperti itu. Ya. Jadi sebenarnya lek bicara masalah apa ya, misal apa pembawaan ceritanya dari segi konfliknya misalnya. Konfliknya ini awalnya itu besar banget ya kan. Dari awal itu mesti lebar banget ya kan sampai seluruh dunia ngono kan. Terus setelah itu mengerucut kecil terus sampai runcing banget ke bawah gitu. Nah, itu loh serunya di situ. Jadi kita dikasih ibaratnya lek kon kuliah iki kayak materi wakeh terus kok berujung pada skripsi tok satu. Nah. Yap. Jadi bener-bener mind blowingnya itu bener-bener di akhir gitu. Jadi mungkin kalian kalau modele orangnya bosenan ya aku enggak sih. Aku lihat ini aku jujur deg-degan aja. Soalnya di awal kita dikasih keterangan kayak gini, situasinya kayak gini, parah kayak gini, set. Ke pertengahan cerita tambah parah lagi, ya kan? Kejar-kejaran gini. Mendekati ending tambah parah lagi. tambah main blowing lagi gitu loh, tambah. Aku sampai di hampir 20 menit terakhir lah ya, pokoknya menjelang bener-bener apa gitu jenenge, bener-bener klimaksnya gitu kan, bener-bener mendekati ending itu aku sampai ada pikiran kayak gini ya kan, melihat kayak insert shot-nya terus kan duduk dikasih tahu ini itu aku waduh masa ya iku masa ya iku tanda kutip gitu. Terus lah kok dulu endingnya lah kok temenan lah kok temenan kok, aduh. Berarti dalam kasus ini bisa kita contohkan kalau aku sama sih penilaianku sama Ulil sama sih. Boilet tempura. Jadi penilaianku sama dia sama, bahwa tengkorak ini adalah ternyata adalah itu. Ya, entah itu. Kita akan menjelaskan atau enggak nanti. Itu pasti akan ada penjelasan di ending atau di kesimpulan. Yang penting intinya adalah seluruh cerita dari film ini dalam film ini tuh alurnya itu emang world by dulu. Terus kita mengerucut ke fokus ke satu karakter, di mana itu karakter itu perjalanan dia itu gimana memperjuangkan untuk mengungkap misteri di balik tengkorak ini. Dan which is dia itu tahunya, jadi dari seluruh cerita dia itu masih belum tahu apa-apa tentang tengkorak ini, jujur aja. Dan baru tahunya itu waktu akhir-akhir sih, baru ngeh ada hint yang menyebutkan ya emang hintnya itu dari salah satu kitab di agama. Iya. Ya ini sih memang. Tapi itu dia baru dapatkan di ending ceritanya, termasuk ending cerita lah aku sebut. Let's say ada hint. Terus akhirnya kan waktunya mepet dari hint ini ke ending cerita. Ya udah nggak sempet, udah nggak sempet lagi ngapain lagi, nggak sempet. Akhirnya ya udah kita kembali ke konflik yang gede itu lagi. Kita dikembalikan ke adegan-adegan yang bukan adegan-adegan, satu adegan yang boom. Ya boom, boom. Boom sampai akhir aku ngowoh adegan itu adegannya panjang toh, endingnya itu termasuk mesti apa ya? Klimaksnya kan termasuk panjang, ya kan? Dan aku sepanjang 5 menit, 6 menit, 7 menit adegan itu ngowoh aku. Aku nang bioskop sampai ngowoh. Ih, mosok iki sumpah. Terus dia kayak gitu naik ke atas gunung, keluar itu oke. Sound effect itu keluar terus ya oke, fix. Oke, aku nangkep. Oke. Layar hitam itu aku langsung nangkep. Oke. Ini ceritanya kayak gitu, tentang itu. Oke. Aku pengen tanya, ini konten spoiler alert atau emang cuman review aman?
Apa ya? Iya apa ya, Nak? Duh, soalnya kan ini menurutku kan film udah agak lama ya dan Iya sih. kita menceritakan film ini itu tujuannya biar kalian tahu ini film bagus. Ya mau ditonton gitu. Ya, Gimana? sebenarnya. Ya. Jadi menurutku kalau perspektifku pribadi nonton film ini tuh endingnya itu relate banget sama agama yang aku anut. Udah. Ya. Which is agama itu Islam. Ya. Dan itu relate. Ya, Dan relate itu relate banget. dan bikin aku menjadi manusia yang penakut, cuy. Bukan film horor. Bukan film horor. Bukan film horor. Genrenya jelas-jelas Ini bukan film horor. science fiction. Ya. Thriller itu ya, thrillernya itu kejar-kejaran ya kan. Bukan film horor, enggak ada hantu, ya kan, enggak ada iblis, enggak ada apa ya kan. Ini malah makhluk yang maha kuasa ini, ya kan. Ini bukan makhluk yang enggak ada cerita horor, enggak ada cerita goib, mistik, enggak ada jump scare, enggak ada apapun. Tapi kita takut. Tapi takut benar-benar. Kita takut. Apalagi kalau itu bisa relate di kepala kalian ya. Itu serem. Emang emang apa ya? Target audiensnya pas banget kan, karena di Indonesia kan ya kita kan mayoritas gitu kan. Agama kita ini kan mayoritas dan emang filmnya dibuat kayak gitu, yang keluar ya itu wes glowing gitu. Nah, sebenarnya ya kalau dibahas mengenai struktur film, skenario dan lain segala macam itu sebenarnya film ini termasuk cukup simpel ya kan. Karena ceritanya kan tinggal lurus tok mengerucut seret gitu kan. Sing banyak yang perlu dibahas dari film ini adalah pesan moral. Pesan moral. Banyak banget ya kan. Banyak banget. Kayak waktu adegan siki spoiler titik-titik lah, gak apa-apa sih ya, gak apa-apa lah. Adegan ketika ibu presiden ya di filmnya ibu presiden masih ya. Ibu presiden itu ngasih apa ya, kesempatan untuk orang-orang kan sepanjang film berjalan kan masih terjadi perdebatan sih Mas Teh. Bukit Tengkorak ini nantinya tetap diakuisisi oleh Indonesia atau nanti akhirnya diserahkan ke dunia gitu kan, untuk peneliti luar atau peneliti asing itu masuk ke sini boleh apa enggak gitu kan, atau yang boleh itu hanya dilema. Iyalah ya, dilema parah kan itu kan, sampai di akhir film kan bener-bener dilema parah. Terus akhirnya sampai pada puncak di mana ibu presiden itu memutuskan untuk voting. Nah, votingnya itu ditujukan kepada warga sekitar yang ada di Bukit Tengkorak itu tadi ya kan. Bukit Tengkorak itu butuh dihancurkan atau enggak ya kan. Dan sebagian besar kalau dibiarkan nggak dihancurkan akan menjadi rumit. Yes, dilema berkepanjangan kan intinya ya kan. Dilema berkepanjangan. Dan jawabannya ya sih spoiler aja. Banyak yang jawab iya, dihancurkan. Nah, ya kan. Dan aku ketika rewatch ya kan, aku kan wis dong sama ceritanya ya kan. Ketika rewatch aku melihat kan seperti yang di awal tadi kita sampaikan, kalau model filmnya itu kan kayak dokumentasi ya kan. Nah, kayak dokumentasi berita gitu kan. Nah, ketika orang-orang warga sekitar itu memutuskan untuk dihancurkan, itu mereka kan kayak di dokumentasi gitu kan ya. Bapak setuju apa enggak kalau misalnya Bukit Tengkorak ini dihancurkan apa enggak gitu kan ya. Terus ditanyain alasannya kenapa setuju apa enggak ya kan. Terus banyak yang jawab itu, wis hancurkan aja gak ngurus. Gak ngaruh ke hidupku. Iya, gak ngaruh di uripku ngono kan ya kan. Terus ono mana apa? Pokoknya apa ya? Mereka itu bener-bener tak acuh lah, wis bodo amat ngono kan. Yang penting is pokoknya gak mempengaruhi hidupku, ya udah gitu kan. Ya udah gitu. Nah, dari situlah awal kehancuran terjadi. Ya kan? Jadi mungkin apa ya, pesan moral secara global yang bisa kita ambil adalah, kalau kita ibaratkan si Bukit Tengkorak itu adalah alam ya kan, kita ini sebagai manusia sudah sepatutnya itu untuk menjaga alam kita sendiri ya toh. Kita loh yang tinggal di sini ya kan, kita harus menjaga juga gitu kan. Kayak seperti kita punya rumah, kalian gak mau kemalingan ya mesti kan taruh CCTV, kasih pagar gitu, dibagusin rumahnya gitu kan ya kan. Tempat tinggal kalian sendiri pasti harus kalian rawat gitu loh ya kan, karena
ya prinsip mungkin semua kepercayaan itu hampir sama gitu loh. Kalau di Islam kan ya ada 3 itu, hablum minallah, hablum minanas, hablum minalam. Nah kan kadang-kadang orang ini lupa sama yang ketiga ini, hablum minalam ini kadang-kadang ayo wis enggak ae lah. Yang penting hablum minanas, hablum minallah dulu ngono ya. Padahal juga hablum minalam ini kan juga penting gitu kan di ajaran. Padahal ketiga itu bukan pilihan, tapi Iya, bukan pilihan, harus bukan pilihan. Ya, harus dilakukan. bener. Nah, itu mungkin pesan moral yang paling tak dapat dari film ini. Ini bener-bener intinya itu di situ loh, karena aku ketika membayangkan misal Bukit Tengkorak ini beneran ada dan diadakan voting seperti itu, aku yakin, ya kan? Aku yakin jawaban orang-orang Indonesia itu masih sama, ya kan, dengan jawaban yang ada di film itu. Iku wis pasti, ya kan. Mungkin ada beberapa orang yang sing masih bisa berpikir panjang ya, misalnya berpikir panjang ini pasti logikanya main, ya kan. Mereka juga mungkin konservatif alam atau dan lain sebagainya gitu kan. Ya mereka mungkin masih berniat untuk mempertahankan kan. Oke, no, jangan dihancurkan, itu apa istilahnya? Itu kan aset kita itu loh, aset negara, aset alam, ya kan, harus kita lindungi dan lain-lain, ya kan. Tapi aku yakin 70% suara atau sekitar 60% suara itu mereka mengatakan yes, karena mereka bodoh amat, ya kan. Aku ngerinya itu di situ. Iki anak tenanan. Kita dihadapkan voting. Kalau ada bahan penelitian seperti itu, menurutku gini. Orang Barat, orang Amerika, orang Rusia, orang Eropa itu bersusah-susah payah untuk melindungi setinggi-tingginya terbang. Enggak gini. Setinggi-tingginya terbang untuk mengeksplor luar angkasa, mengeksplor kita itu sekecil apa sih di universe. Dan which is itu cuma ya paling nggak sampai 20% yang bisa kita teliti sejauh ini. Which is itu masih banyak lagi, masih tidak terbatas, entah itu dimanapun di luar sana itu kita belum tahu ada apa di sana. Nah, itu soal angkasa. Soal dalamnya lautan di bumi ini pun masih itu belum berapa persen? Masih iya. Belasan persen masih jauh. Nah, ini ada satu aset penelitian yang penting untuk kita ketahui. Itu sebagai tanggung jawab kita untuk kita ketahui. Dan manusia itu kan setiap manusia itu pasti punya ada rasa penasaran, punya rasa kepo. Nah, dan itu tanggung jawab kita untuk membuktikan itu menjadi sebuah hipotesis, sebuah fakta bahkan. Itu sebenarnya apa itu? Itu tanggung jawab kita. Jadi menurutku akan sangat amat bodoh jika kita itu meninggalkan itu semua. Karena kalau kita bodoh amat, siapa yang tahu kita akan celaka ke depan, atau at least anak cucu kita. Ibarat gini, kamu pengen mudik, kamu naik mobil, ya toh, harus gak usah dicek, langsung budalnya kesuwen, ya kan. Nah, kayak gitu, ya kan. Nanti misalnya bannya bocor, mesinnya mogok, ya toh, kayak gitulah. Ibaratnya kita, prinsipnya wong Jawa kan harus eling lan waspada gitu. Kita harus ingat. Barangkali ya kan kewaspadaan itu ya meneliti tadi, mencari tahu. Kita harus ingat ya itu tadi sih, asal usul kita dari mana, ya kan. Terus barangkali di dalam aset penelitian itu tadi ada yang bisa kita pelajari, gitu. Ada yang bisa kita pertahankan, ada yang mungkin membuat kita memiliki kehidupan yang lebih baik lagi ke depannya gitu loh. Ya kan, kalau kita teruskan, kalau kita lestarikan gitu kan. Ya hukum sebab akibat lah, ya kan. Intinya kan kalau kalian baik, ya kalian pasti mendapatkan hal yang baik. Kalau kalian melakukan hal yang buruk, pasti kalian akan mendapatkan hal yang buruk. Si simpelnya kayak gitu. Sekarang kalian ngerusak alam, ya akibatnya ya kayak gini nih, ya toh. Es mencair dan lain sebagainya, korontil dan lain sebagainya, ya kan. Ya udah, that's what we get gitu loh, ya. Pasrah aja kita, kita udah kayak gitu, kita dikasih kayak gini ya terima aja gitu, jangan marah-marah. Jangan marah-marah, justru ini saatnya kita introspeksi. Oh, aku sih ini, oh aku masih gini, negatifku masih banyak, oke nanti aku positif lagi, ya kan.
kan karena dengan adanya pandemi ini juga kan kita belajar hidup sehat, ya kan? Belajar untuk apa ya? Kalau positifnya sebenarnya banyak sih, ya kan? Dari semua ini gitu. Tapi ya mungkin ya yang di blow up kan kebanyakan yang negatif toh, ya toh. Ya kan sebenarnya Yang terpenting sih menurutku nganu sih. Yang terpenting itu kalau kita ketemu probabilitas atau kemungkinan-kemungkinan yang kita belum tahu, itu jangan keburu ngestigma cuy. Iya. Jadi oh ini salah, oh ini Iya. benar. Padahal itu masih teori. Sebagai contoh misal flat earth itu masih teori cuy. Entah oke, saintis udah membuktikan bahwa bumi itu bulat. Tapi flat earth itu teori, just a teori. Kenapa kita harus ngejudge itu benar itu salah? Biarkan ilmuwan yang udah punya kapasitas masing-masing tersendiri untuk meneliti lebih lanjut. Jadi siapa tahu 100 tahun ke depan atau berapa ribu tahun ke depan salah satunya terbukti. Jadi kayak misal contoh kita ambil sejarah lah. Kita ambil sejarah itu apa ya misalnya? Pythagoras itu punya sejarah. Dia menemukan di ternyata bumi itu kan pada zaman itu kita masih percaya bahwa bumi adalah pusat dari tata surya. Nah, sedangkan Pythagoras itu melalui berbagai riset, berbagai perhitungan, ya kan? Dia menemukan bahwa teori bahwa matahari adalah pusat dari tata surya. Dan itu masih ditentang langsung di-cut, literal di-cut, padahal masih teori. Itu di-cut oleh kayak ya pemerintahan zaman itu. Pada saat itu. Aku lupa suku apa itu. Pokoknya ditentang dan Pythagorasnya dipenjara. Jadi dan ternyata 100 tahun aku lupa, beberapa tahun kemudian, ratusan tahun kemudian terbukti bahwa matahari adalah pusat tata surya. Jadi kalau kita dihadapkan oleh probabilitas, kita boleh percaya boleh enggak, tapi yang penting jangan ngestigma. Yang harus kita lakukan adalah mencari tahu itu benar atau salah. Faktanya itu seperti apa? Bagaimana kita membuktikannya itu kita harus tahu. Gitu sih. Betul sekali Pak Profesor. Profesor apa? Siap ya. Terus apa meneh yang dibahas ya kan? Wes langsung ke ending ya mungkin ya. Ke ending. Ke kepanjangan nih, ke mes setengah jam ya kan ending. Iya anjir enggak kerasa. Iya. Kita ke ending. Ya apa endingnya? Menurutku ending sebagai ya ini penilaianku pribadi ya. Endingnya film Tengkorak ini tuh mengingatkanku pada suatu kejadian, suatu masa di mana manusia dan alam ini, makhluk hidup itu yang ada sudah enggak apa namanya istilahnya apa ya, sudah enggak bisa lagi untuk dilanjutkan. Jadi literally universe is the end of the universe lah. Itu ending yang kutangkap sih, karena di film itu sendiri ya endingnya itu nggak tahu endingnya seperti apa, cuman ada ternyata Tengkorak itu apa dan melakukan apa di film ini. Itu yang membuat kita cocokologi kan, ini apa sebenarnya. Ya kan? Tapi menurutku pribadi itu adalah akhir dari dunia ini, akhir dari semua. Jadi kalau misal kalian percaya Big Bang itu awal dari semuanya, ini adalah akhirnya. Menurutku itu. Iya. Karena kayak apa ya? Kalau mungkin di serialnya Netflix yang Messiah itu kan ending dari dunianya kan ya karena ada si Messiahnya muncul itu kan ya. Dan itu pun masih tanda-tanda awal toh hitungannya kan, masih tanda-tanda awal. Tapi di film ini yang di Tengkorak ini nggak ada fase-fase itu ya kan. Kita cuma literally udah. Tapi emang kalau kita tok gaduk ya istilahnya cocokologi itu. Sebenarnya ada beberapa adegan itu yang memang kita percayai seharusnya terjadi di akhir nanti gitu ya. Jadi misalnya jadi apa ya? Spoiler ya. Boleh. Jadi sebenarnya boleh. Jadi itu tadi ya langsung nyambung ke ini tadi, hasil voting, ya kan. Aku ngelihat
filmnya itu pas hasil voting itu semuanya ya bukan semua, pokoknya hasil akhirnya itu adalah yes. Bukit Tengkorak ini dihancurkan aja mboten napa-napa, ngono kan. Itu suasana itu udah mulai berat ya toh. Apa meneh actingnya Mbak sapa iki jenenge? Mbak The Best iki, Mbak Eka Nusa iki bagus banget nangisnya. Wah, aku ya melu liatnya aku melu terenyuh ngono kan. Wah, separah itu kah ngono. Ya kan? Soalnya kan pas si mbaknya ini nangis, kita kan belum tahu sih. Ini nanti outputnya kayak gimana tuh, ya kan? Yap. Kita hanya tahu mbaknya nangis kok ngono kejer. Berarti kan outputnya kan berarti bakalan bahaya banget gitu loh outputnya sampai dia nangis kayak gitu ya toh. Terus apa? Dari semua orang yang terlibat itu terlihat bener-bener pasrah, ya kan? Bener-bener pasrah. Bahkan ibu presiden pun yang ngadain voting itu tata caranya nang kantornya pasrah, ya kan? Bapak-bapak asistennya, ya bukan asisten bu ya, posisi beliau apa pokoknya iku ya si siapa bapak sing ngeterno, bapak mantan militer lho sing ngeterno mbak iku ya kan. Iya, sing menyelamatkan si cewek ini. Iya, ya kan. Terus ambek bapak sing nang gone kantor presidenane ya kan diajak ngopi, diajak ngudut ya kan, santuy wis mungkin ini bakalan jadi akhir kita ngopi sama ngudut bareng ya wis akhirnya. Ya kan. Terus di situ kita udah mulai berspekulasi, aduh apa ya iki mosok iku gitu kan. Terus akhirnya si bapak tadi itu yang di kantornya kepresidenan itu ngongkon anak buah yang ini, Rene ya, iki kunci motormu ana ta? Kunci kayak no iki mbak ngono. Lho pak kan sepeda motor wis kowe ra bodo meneh. Nah itu loh, wis kowe ora bodo meneh iku skripe ya kan. Skripe iku mantap gitu. Wis kowe ra bodo meneh wis kayak no. Ya wis dikasih kan. Dan mbaknya itu tadi, karakter utamanya tadi pulang gitu. Itu kalau di situ kalian sadar, scene sebelumnya itu malam mereka berangkat ya toh. Seharusnya kan itu pagi ya toh. Pagi. Tapi ketika mbaknya itu pulang itu udah sore. Aku merinding iki. Oh, iki aku miss something nang kene. Jadi pas mbake pulang iku pagi. Tapi visualnya sore. Seharusnya pagi kan. Langit biru, kekuningan, iki enggak oranye. Itu berarti salah satu tanda yang ada di kitab kita. Yang ada di kitab kita. Ya kan kon lagi nyadar. Ya kan? Kon tak elingno the best visual nang kene. Visual film iki the best, ya kan? Terus pas Mbak iku OTW pulang ya kan. Iku lagu si Medeni iku aku merinding ngono lagu udah mulai muter ya kan. Terus makhluk itu tadi ya kan, setelah dihancurkan makhluk itu tadi itu muncul ya kan, jadi gede banget yang dari si Bukit Tengkorak itu tadi ya kan. Terus dia pertamanya diem aja lama banget gitu kan, tapi ya apa ya, aku nangkepnya bentuknya itu ya abstrak gitu sih ya kan, iya kan, bentuknya abstrak. Jadi kita di situ masih belum bisa kita masih menerkai aku pada saat itu ya dari fenomena alami ya kan, dari segi visual iku mau. Terus aku iku loh iki mau kan Mbak kan budale bengi ya kan, nang kantor kepresidenan budale bengi, seharusnya kan visualnya ya isu ya kan. Tapi iki kok oranye sore ngene, sunset ngono kan. Iki aku mulai mikir pisan, kok ngene iki, apa kesalahan filmnya ta, film mistake ta emang kok ngene. Terus iku gak jadi film mistake ketika kota Yogyakarta itu ditunjukkan Swopi. Dan kalau kalian memperhatikan, kita kan selama ini kita jadi manusia kan mungkin ya like kita berdiri jejak ya, misalnya kita berdiri lurus, itu pasti kita bakalan, otak kita itu pasti otomatis mengira kalau depan kita itu utara, kanan kita itu timur ya toh, kiri kita itu barat ya kan, terus belakang itu selatan ya kan. Kalau kita berdiri jejak ya kan, dimanapun kita berada gitu ya kan, ya jadi kayak konsep arah gitulah ya pada umumnya. Nah ini di film itu tadi arah sinar mataharinya yang di kota Jogja itu tadi itu di sebelah kiri, light ray-nya itu tadi ada di sebelah kiri, timur dong. Loh, berarti
di sebelah kiri, kanan kan timur, kiri. Oh, kiri kita, Iya, kiri kita. Coba rewatchen maneh di kiri iku mataharinya. Matahari ini ku di kiri ya kan. Terus Mbak E itu sampai rumah emang dalam kondisi itu udah sore hari. Gitu. Udah sore hari di situ. Aku pas awal nonton iki oh ya paling Mbak E perjalanannya ya 10 jam lah ya kan, ibaratnya dari Jakarta ya kan, ngono kan lama ngono. Tapi setelah aku rewatch lagi loh, dari awal iki kan wis sore. Dari awal Mbak E iki mari diskusi ambek Ibu Presiden iku mau iku sampai dari malam sampai pagi harusnya. Ya kan? Tapi ini sore dia keluar dan nggak ada pagi di situ. Ya, dan nggak ada pagi di situ. Berarti visualnya itu memang benar-benar bukan gelap total ya? Iya. Maksudnya ono senja tapi nggak mataharinya, intinya mataharinya nggak ke atas. Jadi kayak yes stay di sana, ya kan? Mataharinya tuh stay di sana, ya kan? Terus setelah Mbak E itu pulang, kita ditunjukkan beberapa cutscene gitu, scene apa insert shot kayak gitu. Itu ada hujan, deres banget ya kan, kabut di mana-mana itu ada. Kalian sering moco Alkitab yang mesti ono ya kan, kabut gitu kan, terus angin putih beliung di mana-mana ya tahu wis rame pokoknya. Nah, itu pun pada saat insert shot itu makhluk ini tadi yang berdiri di awalnya di tempat tengkoraknya dihancurkan itu tadi itu mulai jalan. Ya kan? Mulai jalan. Dia itu gede banget. Jadi ibaratnya itu guys, kalian per cut itu kalian itu dibawa ke masing-masing negara. Ya kan? Jadi itu wis gak di Indonesia lagi ya kan. Jadi dia jalan blur di negara ini ada kejadian ini, di sini udah mulai mendung, apa puting beliung dan lain sebagainya gini. Sampai di satu spot bener-bener ending ketika dia nyampe di satu pegunungan yang memang kalau kalian baca di Alkitab adalah yang bakalan jadi tempat akhir zaman itu mulai. Ya toh? Gunung apa itu bisa searching sendiri nanti ya toh. Pokoknya gunungnya populer, bener-bener populer di kalangan pendaki ya kan, dan wis makan banyak korban Yesus, tapi pokoknya di sana gitu kan, di gunung itu yang paling tinggi di dunia itu dia orang manjat guys, istilahnya kamu tahu nonton konser gitaris sing manjat nang iki nanggone apa iku gathukane speaker. Nah iki kayak gitu dia cumaan iku bayangno iku gedene sepiro, itu gunung tertinggi iya kan. Itu masih tinggian, masih kursi guys. Masih tinggian makhluk itu dikira kayak kursi dengklek cilik loh guys, kayak kayak ngumbah-ngumbah. Dipancik gini cerek, terus tangannya itu melebar gini, seret berubah, ya kan, seret bentuk kayak corong gitu, tak pikir corong gitu malah. Terus setelah itu bentuk seret, semuanya orang yang pendaki iku nglihati ke arah situ semua, soalnya iku opo sih ya kan. Ono wong sing rekam iku sampai loh kameramu mati anjir. Oh wis. Terus apa? Sampai apa iki? Ngerekamnya sampai gemeter ngene ya. Aku isi nonton ya apa man. terus habis itu layarnya gelap. Seret. Ada sound effect yang mungkin bakalan kalian kenali dan sangat menakutkan, bikin merinding. Gitu karena ini kejadian belum terjadi tapi kalian udah relate. Iya, tapi ya apa ya? Itu mereka nge-mix sound effect kayak gitu ya apa ya, itu medeni loh sumpah. Iku trompet apa sama aduh ngomong aku trompet ya wis trompet itu tadi ya. Ya. Trompet. Wis tok gaduhan dhewe ya rek. Jadi cocokologiin sendiri kita ngomongin akhir zaman, ada trompet, ada makhluk, ada gunung wis. Tok gaduhan dhewe kalian tahu endingnya kayak gimana, ya kan? Terus matahari yang tidak kunjung naik. Ya, matahari yang bukan di sebelah timur tapi di sana, kebalikannya ya toh. Kita bangun bukannya kita lihat sunrise tapi lihat sunset, ya kan? Terus itunya tadi trompetnya itu bunyi trueng kayak gitu. Aku nonton di bioskop bayangno iku geter kabeh. Terus setelah itu ada suara gempa bumi. Wes merinding aku sampean. Wes selesai. Filmnya kredit, bayangno anjir.
Itu ceritanya bener-bener dari awal lebar banget, mengerucut jadi kecil loh. Joko Anwarnya sampai takut aja lihat film ini tuh. Dia main blog itu kan film festival kan ini, terus kan salah satu jurinya kan ya si beliau ini, si Joko Anwar kan, sutradara the best sih menurutku ya kan. Itu dia aja sampai anu gitu loh, sampai apa ya, surprise banget loh. Ini endingnya nakal sih, maksudnya nakal itu bener-bener di luar ekspektasi gitu, berani banget endingnya kayak gini gitu kan. Soalnya emang Joko Anwar itu suka hal-hal sing Iya, yang probabilitasnya apa ya, pokoknya bikin penasaran lah. Joko Anwar tuh suka kayak alien. Joko Anwar soal alien, soal apa itu aku tahu. Dia suka hal-hal kayak gitu. Auto nganu lah. Jadi pasti dengan film kayak gini pasti auto seneng gitu loh. Soalnya ya mungkin kepercayaannya dia gak sama kayak kita, tapi kan sumpah ini kepercayaan kalian apapun kalian pasti bisa relate kok ya kan. Pasti bisa relate. Kalian pasti bisa relate karena di dalam film itu sendiri sumber untuk apa ya, kan ada seorang penulis yang mungkin dia sebagai apa ya, pemecah kan. Wongnya kan penulis buku teori-teori ngono iku kan. Nah, ini kan orang di situ dia posisinya karakternya kan sebagai kayak pemecah problem solvingnya dari cerita di sini. Jadi si mbaknya ini emang nggak bisa problem solving sendiri gitu loh. Jadi dibantu oleh karakter lain, dan karakter bapak itu tadi dia searching masalah Bukit Tengkorak ini juga dia sumbernya itu dari beberapa kepercayaan gitu loh. Nah disitulah yang aku yakin banget, kepercayaan apapun kalian ya kan, yang jelas kepercayaan kalian yang percaya bahwa oke, bumi ini wes tuwek ya kan, ada saatnya untuk selesai ya kan, ada saatnya untuk mengulang kembali. Nah itu pasti kalian bakalan relate ya kan, kayak gitu ya. Apa kan yang statementku di awal film mikir bahwa ini tuh film based on true story itu enggak ternyata. Tapi jujur aja ini ya, kalau kejadian ngeri juga. Dada saya sebelah dua ini itu merinding, mengeras. Saking takutnya anjir, serius. Dari awal aku mikir, ini kayaknya penemuan nyata. Maksudnya ada gitu di dunia nyata. Ternyata enggak. Ini fiktif loh ini. Ini fiktif loh, terjadi loh ini. Tapi ngeri. Gimana ya? Ngeri. Satu kata yang simpel, ngeri udah guys. Itu tok sih. Ngerinya itu karena probabilitas kita untuk bisa jadi seperti itu banyak sekali. Banyak sekali. Iya kan? Karena ini bukan faktor alam kan, di naskahnya mereka sendiri pun mereka udah bilang kan. Si mbaknya kan tanya sih sama bapak sing ngeterno mbak itu kan. Dia kan tanya. Emang jenengan percaya sama yang kayak gini ini, ya kan? Terus bapaknya kan bilang ya percaya nggak percaya, tapi ya aku percaya lek dunia iki wis tuwa, ya kan? Nah, itu wis kehin juga gitu. Aduh, ya apa ini salah satu clue yang sangat bahaya. Apalagi tambah si mbaknya ini dapat clue yang kuat itu dari satu tokoh, aku lupa ya nama ininya. Yang jelas si dia ini risetnya itu dari salah satu Alkitab. Nah, dua sih di filmnya itu ada dua kan. Di mix kan. Jadi ternyata di mix. Jadi dia itu ngene loh, mungkin kondisinya itu dia kayak gini. Dia ngambil satu kitab, ya kan. Saya sih nggak percaya. Masuk ngene, dia ngambil yang lain. Kok podo ngono kan. Nah, di situ akhirnya tersimpulkan, wong udah dari sumber lain aja juga bilangnya udah kayak gini. Jadi kan kemungkinan sama, ngono kan. Bisa disimpulkan kejadiannya juga bakal kayak gini, ngono. Nah, simpulannya tekan kono. Makanya pesannya itu dibawa ke Ibu Presiden tadi, mohon jangan dihancurkan gini, tapi ya tetep aja. Iya kan. Malah voting itu juga menurutku kurang ya. Iya sih. Voting pun kurang bijak. Kurang bijak. Karena ya otomatis bodoh amat lah. Iya. Nggak semua masyarakat itu punya kapasitas untuk berpikir. Memikirkan hal-hal seperti itu. Ayo kan ya, kadang ya banyak sih ya, era sekarang aja juga gitu loh. Banyak juga yang kayak gitu. Makanya aku ngerinya itu di situ gitu loh.
bodo amat anjir sampai virus ini pokoknya aku bisa makan gitu kan, ya manusiawi, nggak salah. Ya kan? Nggak salah, kenapa nggak bisa menyalahkan mereka berkata seperti itu ya. Kita semua emang butuh makan ya apa? Ya kan? Ya tapi yang ngerinya itu tadi kita nggak bisa ngelak gitu loh. Mungkin sebagian dari kita ya kan. Aku mungkin kalau dihadapkan oleh keputusan seperti itu ya aku bilang no lah, jelas ya kan. Aku pasti bilang no. Tapi kan yang lain nggak tahu lagi gitu loh. Sementara dengan kita dihadapannya dengan ya istilahnya pandemi kayak gini ya kan, cobaan kayak gini, jawaban dari mereka aja udah kelihatan gitu loh. Kalau kita tok gatuk ya kan dengan film ini, mungkin pandemi itu diganti dengan voting dari tengkorak ini ya hasilnya pasti udah kelihatan gitu loh. Aku sih bodo amat, aku bisa kerja, aku bisa makan, oke. Nah gitu kan. Ya mungkin itu sih yang apa ya, di setiap ajaran kepercayaan kita bahwasanya ojo mikir dunia tok ya kan, mikir akhirat sisan ya kan? Intinya kan yin dan yang ya 50-50 gitu. Ya, intinya kan harus gitu. Iya, kalau kalian terfokus sama duniawi terus ya enggak boleh ya kan, jelek ya kan. Kalian fokus ke akhirat terus juga ya nanti enggak balance gitu loh. Intinya kan enggak balance gitu. Intinya enggak balance. Jadi karena kalau kalian enggak menikmati duniawi juga rasanya itu kayak gak bersyukur gitu udah dikasih hidup sama yang atas ya kan. Ya. Jadi kita bener-bener berusahanya itu luar dalam gitu loh. Akhirat iya, duniawi juga iya gitu. Kita urusan harus vertikal, horizontal. Ya, vertikal, horizontal harus sana. Hablum minanas, hablum minallah, hablum minanas, hablum minalam gitu. Ya kan? Segitiga ini harus gatuk semua, harus nyambung semua itu. Enggak bisa kalian milih satu garis linear aja gini terus 2 garis saja nggak bisa, harus 3 garisnya setiap sisi itu harus nyambung lah istilahnya ya kan, for better future guys. Ayolah ayolah itu ini penting sih ini kan ya, gimana gitu kan pasti ya. Sayang juga pada saat itu tahun 2017 kan ini rilis ya kan 2017 itu rilis di apa 18. Festival film 18 di bioskop ya kan. Nah sayangnya iya iki bioskop sing iki kan sing biasane iku kan. Iya, ya XX1 tapi sing cilik-cilik. Aku wingi ku nonton pertama ku nang Delta, ya kan nang Delta. Terus sing keloro ku nang Sutos. Nah, nang Sutos iku ketemu Mbak Eka iki. Anjay. Oh no, ya kan. Nah, itu cuma apa ya? Cuma tayang di 3 bioskop tok. Jadi bener-bener sayang banget loh, padahal filmnya iku moralnya yang bisa didapat itu banyak gitu loh. Ya kan? Sedangkan ya orang-orang lebih menonton mungkin film yang lain gitu kan. Tapi ya, alhamdulillah sekarang kalian bisa nonton di bioskop online ya kan. .id ya kan, nanti linknya tak kasih ya, itu kalian sistemnya sewa film tok ya kan. Jadi selama 48 jam kalian bisa nonton satu film itu selama berkali-kali ya kan, terserah kalian, pokoknya 48 jam dan harganya mek 5.000 repis. Oh iya 5.000 ya? 5.000 sak film ya kan. Wis iku murah banget. Tapi itu kalau nggak salah temporary nggak sih? Maksudnya oh iya temporary kan? Iya lah ya 2 hari tok. 2 hari tok 48 jam ya kan. Iku bebas sih kalian mengakses film tersebut ya kan. Jadi monggo aja langsung, nanti linknya ada di deskripsi tak kasih. Kalian bisa menyaksikan sendiri dan belajar sendiri mengenai kehidupan ini guys ya kan. Ya itu tadi sih pesanku ya, 3. Kalau di agama lain kan ada kayak tridharma apa kan ya kan 3 itu tuh. Konsepnya kan sama kayak kita kan konsepnya ya kan, hablum minallah, hablum minanas, hablum minalam. Nah itu penting banget ya, karena kalau kalian mati salah satunya aja ya nanti balik ke kita semua manusianya sendiri gitu tuh. Kayak hasilnya gitu. akan berbeda. Iya. Monggo pesan-pesan terakhirnya. Pesan-pesan terakhir kayak lapo. Langsung auto merinding ya. Menurutku pesan-pesan dari film ini itu apa ya? Jangan apa ya? Aku tadi mau bilang apa ya gitu. Si emes deh ya mbak iki, detail-detail yang dilewatkan kok rewatch mana itu ya. Iya makanya aku detail ini film wow ternyata kapasitas berpikirku itu masih mengharuskan nonton film itu berkali-kali sih.
Walaupun aku udah yakin paham, ternyata belum semua. Tapi memang poin utamanya aku udah dapet. Anyway, di film ini aku dapat pesan bahwa intinya apa ya? Intinya jangan melulu ngurusin apa yang kalian dapatkan, apa yang kalian akan dapatkan, apa yang kalian ingin dapatkan. Tapi cobalah sekali-sekali nengok kanan kiri. Sawang sinawang gitu. Ya, sawang sinawang. Ya eling lan waspada ya. Gitu. Eling lan waspada. Itu penting kan. Ya karena kita hidup di dunia ini Gus enggak sendirian gitu loh. Ya kan, kita hidup dengan orang lain, kita hidup dengan makhluk lain di sini, binatang, tumbuhan dan lain sebagainya ya kan, alam gitu kan. Makhluk lain tanda kutip juga ada ya kan. At least mungkin kita emang udah punya semuanya. Udah punya harta, udah punya cewek, udah punya apa. Tapi kalian nggak pernah kepikiran satu hal yang penting ini. Alasan kalian lahir di muka bumi ini itu apa? Nah, ya kan. Ya. Alasan kalian eksis alasan kalian ada itu apa? Siap. Eksis itu ya, siap. Satu-satunya pertanyaan basic yang sampai sekarang yang manusia itu mungkin bisa jawabnya itu mungkin hampir-hampir di akhir kehidupan mereka. Menurut gitu sih. Ya mungkin kalau ya orang-orang jawabnya kan di separuh perjalanan mereka, atau ya ketika mungkin masih hidup kan, yang jawabnya kan mungkin ya itu tadi ya kan, yang mereka percaya gitu kan, yang mereka target menggunakan istilahnya kan. Iya, betul. Itu semua lek kayak orang kayak aku sendiri gitu ya, yang masih mikir gitu kan sampai sekarang ya kan. Karena ya oke, kita kerja, oke kita dapat uang, oke kita hidup ya kan. Tapi selain itu for what? Ya kan? Untuk apa? Selain itu for what? Apa yang bisa kita lakukan untuk hidup yang sudah dikasih ini loh? Itu apa gitu kan? Itu yang purpose-nya itu apa kita ciptakan? Ya memang mungkin bagi kalian ya, kami berdua ini alah kok kurang kerjaan sih mikir kayak ngono ya. Ya gimana gitu kan? Gimana gitu kan? Kalian sekarang tak tanyai kayak gitu gimana jawabannya ya kan? Monggo jawab aja di kolom komentar. Ojo gelut tapi. Ojo gelut, santuy aja. Kita santuy aja. Karena memang setiap manusia itu punya jawaban yang berbeda. Iya, punya pandangan yang berbeda akan sangat aneh kalau jawabannya itu template atau sama. Bakalan aneh banget. Justru tahu jawaban kalian yang bervariasi itu mungkin bisa membukakan apa ya? Ya kan jenenge manusia kan banyak tipene ya toh. Mungkin kalian bisa membuka jalan untuk orang-orang lain yang mungkin masih belum menemukan apa ya? Bukan jati diri, ngomongnya jati diri kayak kedukuran kayak apa ya? Yes. Kita bisa bernafas sampai detik ini itu untuk apa gitu kan. Nah, itu mungkin bisa menginspirasi orang lain, jadi nggak ada salahnya kalian komen juga. Oke. Tadi wes selesai nih ya. Pokoknya rating ya, rating mes sajam iki. Rating 8,5. 8,5. Dari 10 ya? Dari 10 ya? Iya, dari 10. Lah aku 9 karena aku emes dengan visualnya. Ya kan? Ini film budget kecil loh ya kan. Aku lihat behind the scene mereka pakai apa ya? Istilahnya Steadicam untuk ngangkat kamera besar ini pakai pipa paralon gitu kan. Gitu kan. Sorry. Gini, kalau misal aku nilai film ini sebagai film indie, film lomba, aku nilainya bahkan bisa 9,5 sih. Iya. Segituan. Aku sebenarnya sebelum tahu detail-detail itu tadi ya bakalan aku nilai sekitar 8 gitu kan. Soalnya ya itu tadi karena apa ya, ini film jarang gitu kan. Aku takutnya misal ya aku jadi seorang produser atau eksekutif di suatu studio dan dikasih film kayak gini ya aku bakalan mikir-mikir dulu gitu kan, kok kayak gini filmnya kan, ini bisa diterima masyarakat apa enggak ya kan. Setelah tahu hasil output akhirnya kayak apa ya kan, terus wis dicocokologi dan lain sebagainya tadi ya nambah akhirnya nilainya ya kan. Akhirnya kita lebih bisa emis lagi gitu. Makanya aku semakin kalian sering lihat film ini kalian bakalan semakin seneng, intinya kayak ngono ya kan. Karena bukan semakin penasaran, semakin kalian mengulik lagi iki cocokologi ini adegan ini itu di mana sih ya kan, momennya gitu kan. Karena ini kan mengacu pada suatu momen ya di akhir zaman nanti gitu kan. Cocokologi ini kan kayak gitu ya kan. Kalian pasti tertarik. Aku yakin kalian pasti nanti kalau memutuskan untuk nonton film ini
kalian bakalan nyari itunya sih. Tapi itunya tuh yang sering ya kan. Ya mesti sering dipertanyakan gitu loh ya kan. Kalian bakalan sering, aduh ini apa sih, ini apa sih? Oh ini kayak gini, oh ini kayak gini ternyata. Oh bener caranya Mas Boyle tambah Mas RSCG ternyata. Oh iya nah, gitu. Serunya di situ emang ya kan. Kalian ngulik lagi, kalian nonton lagi. Oh iya bener kayak gini. Kalian nonton lagi semakin jelas lagi, lagi, semakin takut gak bisa tidur. Iya, true. Semakin takut ya kan, kalian tidur buka jendela, oh alhamdulillah masih pagi. Iki relate sih. Iya kan. Kan tidur enak-enak, molat ini loh kok sore kan ya. Ya apa iki? Aduh kok ngene. Aduh. Ya. Tadi, wes ya, pesannya sudah ya kan? Ya, wes, pesannya sudah, rating juga sudah, jadi bener-bener recommended. Ya kan, meskipun ini tidak seperfect film sci-fi luar negeri atau sci-fi Indonesia lainnya yang macam Foxtrot, 6U dengan CGI-nya yang amat sangat mumpuni dan dengan apa ya, pasti penataan world-nya kan ya masih jelas masih bagusan kayak golongan Foxtrot 6 ya kan. Dia kan CGI ini bagus. Terus penataan mungkin next time Foxtrot 6 sama Gundala mungkin bisa di oh iya boleh itu ya kan, film Indonesia asli the best gitu kan ya. Jadi ya mungkin ekspektasi kita nggak bisa setinggi itu, tapi dengan apa ya, memanfaatkan segala kekurangan yang ada, kru film Tengkorak ini bisa memaksimalkan hasil akhirnya gitu loh. Itu yang perlu di apa ya, patut dinilai tinggi itu ya di situnya gitu loh. Makanya ini recommended buat kalian ya kan, selain untuk hiburan ya kan, di masa pandemi barangkali kalian bosan ya toh, film belum ada bioskop yang buka dan lain sebagainya ya kan, bingung sama Netflix juga misalnya mahal ya kan. Sedangkan di bioskop online kan tinggal 5.000 ya kan, satu film itu kalian bisa nonton 2 hari sepuasnya gitu kan. Jadi kan cocok untuk kalian yang misalnya gampang bosan gitu loh Mas Teh. Aduh di Netflix kok ini aja gitu kan, terus kalian wes sewa film satu aja wes, terus nggak lagi ya, tak rekomendasikan Tengkorak ini tadi ya. Selain life lesson nih lo banyak sumpah. Life lessonnya banyak sekali di film ini ya. Jadi rekomendasi banget ya. Rekomendasi banget. Segi visual yang meskipun masih banyak ada yang lost kayak gini-gini, tapi still didukung ceritanya yang kayak gitu itu guys. Siapa sih nggak tertarik coba sama film kayak gini ini kan? Sangat worth it untuk ditonton sih. Betul ya. Jadi seperti itu dulu. Podcast review, film review kali ini ya kan. Mungkin selanjutnya seperti yang udah dikatakan tadi, Foxtrot Gundala, wah the best ya, pengen tak bahas banget ya. Ini BCU ini aku ya gatel loh, pengen tak bahas gitu kan. Untuk gaduh ya pandemi. Iya. Semuanya. Cocokologinya ini BCU ini wah menarik banget itu kan. Kita bakal bahas Marvel guys, sudah mulai syuting lagi, bisa kita bahas ya toh. Aku mulai ngumpulkan bahan-bahannya ya kan. Kita hidupkan lagi podcast film ini, semoga kalian tertarik, karena kemarin di podcast sebelumnya itu banyak yang komen juga kan, kapan podcast lagi dan lain sebagainya, komentarnya juga positif, jadi tak adain lagi, oke? Karena ini udah mau 1 jam, tak tutup dulu. Terima kasih buat my friend di sini, Rian Satria Cahya Garjita Purnomo. RSCGP dong akhirnya. Dari RSCG channel kalian bisa kunjungi live stream channelnya di deskripsi juga lengkap ya, insya Allah deskripsiku juga. Kalau untuk channelku sendiri, like, subscribe, sawer sakarmu. Untuk RSCG monggo. Jangan lupa subscribe ke channel RSCG, biasanya aku live streaming dan aku rencana buat bikin podcast juga kedepannya atau konten-konten lain. Pokoknya di subscribe dulu aja. Oke ya, siap ya kan. Untuk ya like juga gak apa-apa ya kan, biar kita bisa collab lagi ya kan, tambah seru lagi, kita bisa bahas bareng film-film yang lainnya, terutama film-film superhero. Wah kita bahas pasti berjam-jam itu, pasti bakalan jadi berpart-part. Mantap. Mari kita diskusi bareng. Kalian juga di komentar juga bisa mengomentari, share, terserah kalian, oke? Jadi aku sebagai Boyle Tempura undur diri dulu bersama temanku RSCG di sini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.